Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Nah, teman-teman suka minum kopi kan? Nah, ternyata ketika kita sudah terbiasa minum kopi, kalau nggak minum sehari itu kayak ada yang kurang ya. Nah, ternyata itu adalah dampak yang dihasilkan dari zat yang disebut sebagai zat adiktif. Nah, selain kopi, jika kamu rajin minum teh setiap hari, maka kamu akan merasakan efek yang kurang lebih sama seperti kopi. Hal ini dikarenakan teh juga memiliki zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Nah, zat ini akan mempengaruhi kerja tubuh kamu. Jika teman-teman tidak mengkonsumsinya dalam jangka waktu tertentu, maka tubuh kalian itu akan seperti kehilangan sesuatu. Kemudian mengirimkan perintah ke otak untuk mengkonsumsi zat tersebut. Nah, jika sudah pada tahap terparah, maka menghentikan konsumsi zat tersebut itu dapat menyebabkan rasa lelah yang luar biasa atau sakit yang luar biasa. Zat ini bisa didapatkan dalam bentuk alami dan bukan alami. Selain itu, juga bisa disintetiskan menjadi bahan yang lebih kuat. Nah, untuk lebih jelas apa sih zat adiktif, yuk kita bahas bersama-sama. Zat adiktif, menurut para ahli, zat adiktif itu merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau membuat seseorang itu ingin menggunakannya secara terus-menerus atau yang kita sebut sebagai ketagihan. Ilmuwan membagi zat adiktif itu menjadi 3. Yang pertama ada zat adiktif narkotika, yang kedua zat adiktif psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, narkotika. Nah, narkotika ini merupakan zat yang peredarannya itu dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelarangannya itu pada undang-undang. Zat ini jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Narkotika ini berasal dari tanaman, di mana penggunaannya tidak memberikan efek positif pada tubuh, tetapi malah akan memberikan efek negatif. Jika sudah begini, maka akan sulit untuk lepas dari jerat narkotika yang hanya akan memberi siksaan pada penggunanya. Narkotika hanya diperbolehkan dalam dunia medis, yang biasa digunakan sebagai obat bius untuk orang yang akan dioperasi. Dan penggunaannya pun sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam standar kesehatan internasional. Dan biasanya tenaga medis akan menggunakan narkotika ini sebagai pilihan terakhir. Jenis-jenis narkotika ini ada beberapa. Yang pertama adalah ganja atau cannabis sativa, di mana semua bagian dari tanaman ini biasanya digunakan sebagai ganja atau marijuana. Kemudian kedua, ada yang kita kenal sebagai opium atau Favipirum somniferum. Jadi tumbuhan Favipirum somniferum ini menghasilkan candu atau opium. Nah, dari candu ini bisa dihasilkan narkotika lain seperti morfin, kodein, dan heroin. Yang diambil biasanya itu adalah getah dari buah tanaman Favipirum somniferum. Yang ketiga itu adalah kokain. Kokain ini diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka atau Erythrocylum coca. Nah, yang kedua teman-teman, zat adiktif yang kedua itu adalah zat psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun yang sintetis, bukan narkotika, yang mempunyai khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan perubahan yang khas pada
aktivitas mental, dan juga perilaku. Berdasarkan fungsinya dan cara kerjanya, psikotropika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai stimulan, yang kedua ada depresan, dan yang ketiga ada halusinogen. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah stimulan. Jadi stimulan merangsang pusat saraf menjadi aktif bagaikan obat perangsang ya teman-teman. Jadi dia bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Nah, salah satu contohnya itu adalah amfetamin. Amfetamin ini mempengaruhi fungsi organ-organ yang berhubungan dengan hipotalamus seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk. Jadi stimulan ini dia menyebabkan orang itu untuk tetap aktif gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua depresan. Kalau depresan itu kebalikan dari stimulan. Kalau stimulan itu menyebabkan orang-orang itu menjadi aktif sekali, sementara depresan itu menyebabkan orang menjadi pasif gitu ya. Jadi dia mempengaruhi aktivitas otak dan urat saraf sentral yang akan menyebabkan pusat saraf kita itu menjadi pasif. Contohnya itu adalah barbitural. Jadi barbitural ini adalah salah satu obat tidur ya teman-teman. Jadi dia menyebabkan orang yang mengkonsumsinya itu menjadi pasif, sementara yang stimulan itu menjadi lebih aktif. Kemudian yang ketiga adalah halusinogen, yaitu menyebabkan halusinasi bagi para pemakainya. Contohnya itu adalah LSD ya teman-teman. Jadi LSD ini dia dipakai sebenarnya untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinogen ini adalah yang pertama, keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernapasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah. Kemudian dia juga bisa menyebabkan pupil mata melebar dan pandangan mata kabur. Kemudian terjadi gangguan koordinasi, motorik, dan terjadi halusinasi. Berikutnya, yang ketiga adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Nah, biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Ada beberapa contoh dari zat adiktif yang bukan narkotika juga bukan psikotropika ya. Salah satunya itu adalah rokok. Nah, ini diperkirakan ya ada sekitar 4.000 zat kimia berbahaya baik yang berupa gas maupun partikel padatan yang terkandung di dalam rokok. Salah satunya adalah nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nikotin itu adalah obat yang mempunyai sifat adiktif yang sama prinsipnya dengan kokain dan heroin. Dampak negatifnya bisa menyebabkan kecanduan, menyebabkan darah menjadi menggumpal, dan merusak jaringan otak. Cara kerja nikotin itu menaikkan tekanan darah, memacu denyut jantung sehingga jantung akan menjadi berat. Yang kedua adalah karbon monoksida. Nah, dalam sebatang rokok yang dibakar itu akan menghasilkan sekitar 3-6% karbon monoksida atau CO. Gas ini adalah gas yang beracun yang mempunyai sifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Gas CO atau karbon monoksida ini akan mengikat hemoglobin darah sehingga oksigen keluar dari darah tidak dapat dipakai oleh tubuh. Hal ini akan menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pada pembuluh darah. Dan yang ketiga, tar. Tar itu adalah kumpulan zat kimia yang berasal dari daun tembakau atau juga bisa ditambahkan pada tembakau pada proses pertanian atau produksi rokok. Tar ini mempunyai sifat karsinogenik atau penyebab terjadinya kanker, merusak sel paru-paru, meningkatkan produksi dahak atau lendir pada paru-paru, dan menyebabkan kanker paru-paru.
Adapun penyakit yang bisa disebabkan karena penggunaan rokok itu adalah yang pertama bronkitis, kemudian yang kedua asma, dan yang ketiga kanker, kemudian bisa juga menyebabkan kebutaan dan lain sebagainya. Dampak lain dari penggunaan rokok ini adalah dapat menurunkan khasiat obat. Ini berarti jika seorang perokok sakit, itu akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi daripada yang bukan perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Kalau perokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok tapi menghirup asapnya ya. Nah, ini dapat menimbulkan batuk, kanker paru-paru, sakit mata, sakit kepala. Apabila pada wanita, itu dapat menurunkan tingkat fertilisasi, menopause lebih awal, berat bayi lahir rendah, dan bayi lahir prematur. Yang kedua adalah alkohol. Fungsi dari alkohol itu adalah sebagai pelarut, sebagai antiseptik, pengawet, dan disinfektan. Inilah sebenarnya fungsi utama dari alkohol. Walaupun saat ini banyak yang menyalahgunakan penggunaan alkohol ini ya teman-teman. Adapun pengaruh alkohol bagi tubuh manusia, yang pertama, alkohol dalam jumlah sedikit itu akan berpengaruh pada pusat pengendalian diri di otak dan berfungsi yang seolah-olah sebagai perangsang sunan saraf. Dengan demikian, rasa malu akan berkurang dan tidak merasa cemas lagi. Yang kedua, dalam jumlah yang banyak itu akan menyebabkan mabuk atau sempoyongan saat berjalan, daya ingat dan kemampuan menilai terganggu, mudah marah, bicara tidak jelas, dan mudah tersinggung. Keracunan alkohol pada jumlah yang banyak dapat menyebabkan koma dan bahkan kematian. Pemakaian alkohol pada waktu yang lama akan menyebabkan hati berlemak sehingga fungsinya akan terganggu. Alkoholik adalah sebutan bagi orang yang ketagihan akan alkohol, dan jika kebutuhan alkohol tidak tercukupi, maka akan terasa mual, gemetar, susah tidur, dan akan merasa gelisah. Penyalahgunaan minuman alkohol itu bisa menyebabkan yang pertama, gangguan kesehatan fisik, seperti dapat merusak fungsi hati dan ginjal, jantung, pankreas, lambung, dan juga otot. Gangguan kesehatan jiwa dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingat. Dan yang ketiga, gangguan sosial, yaitu mudah untuk menjadi marah, mudah tersinggung, dan lebih agresif. Nah, pengaruh dari minuman keras ini juga dapat menimbulkan kejahatan dan berbahaya jika mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga penyalahgunaan pemakaian alkohol harus dihindari, karena selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain.